Oke, saya dimulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Sesuai dengan yang tertulis di RPS bahwa pada pertemuan ini nanti kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana menyusun dan mempublikasikan naskah atau biasa kita sebut dengan manuskrip. Ya, kalau masih dalam bentuk naskah atau draft itu biasa kita sebut dengan manuskrip. Kalau misalkan sudah terpublikasi itu namanya artikel. Nah, tempat publikasinya itu adalah jurnal. Jadi jangan sampai terbalik-balik. Kalau nanti ada yang bilang manuskrip mana, berarti itu draftnya yang belum terpublikasi. Kalau sudah terpublikasi namanya artikel dan tempat publikasinya itu namanya jurnal. Terkadang teman-teman itu menggunakan istilah jurnal untuk menamakan artikel. Padahal bukan ya, jurnal itu berbeda. Jurnal itu adalah kumpulan dari artikel-artikel yang dipublikasikan. Oke, jadi pada sesi kali ini saya akan mencoba sharing, ya, sharing dengan bagaimana cara menulis paper yang bagus, kemudian bagaimana cara memilih jurnal yang bereputasi, yang nantinya tidak akan discontinued, yang nantinya tidak masuk ke jurnal predatory, ya nanti akan ada beberapa tips ataupun strategi yang akan saya sampaikan. Oke, sistematika presentasi pada siang hari ini, ya jadi nanti kita akan berdiskusi terkait dengan apa sih ciri-ciri penelitian yang baik. Ya, kemudian bagaimana menulis naskah yang baik, kemudian kesalahan umum yang sering kita temukan ketika kita menulis naskah atau manuskrip tadi. Sama yang paling penting adalah bagaimana sih Pak memilih jurnal yang tepat. Ini biasanya akan menjadi sesuatu yang membuat bingung mahasiswa, apalagi nanti kalau teman-teman posisinya sudah dikejar-kejar deadline untuk segera publish sehingga akhirnya teman-teman mahasiswa itu terkadang sangat saya sayangkan jadi mengiyakan atau menerbitkan di jurnal yang memang harus berbayar dan itu mahal. Padahal banyak sekali jurnal-jurnal yang bagus yang meskipun berbayar atau bahkan gratis yang memang itu bereputasi. Ya, jadi itu nanti akan kita diskusikan. Nah, ciri-ciri penelitian yang baik, mungkin kemarin karena memang belum secara lengkap ya kan berdiskusi dengan tim kami di Metopen, jadi belum tahu bagaimana ciri-ciri penelitian yang baik ya karena memang teman-teman mungkin beberapa kelas baru dapat materi, mungkin ada di tinjauan pustakanya dulu atau mungkin di desainnya dulu, ya belum sampai membahas ke masalahnya ataupun bahkan ke hasil dan pembahasan. Ya, jadi ciri yang pertama adalah tujuan dari penelitian itu harus bisa menjawab pertanyaan penelitian. Ya, pertanyaan penelitian itu apa sih? Pertanyaan itu biasanya kita mengacu pada judul. Ya, misalnya nih, Salsabila meneliti pengaruh intervensi, kombinasi, posisi semipolar dan plus lip breathing terhadap saturasi oksigen pada pasien CHF. Nah, berarti pertanyaannya adalah apakah terdapat pengaruh kombinasi terapi, posisi semipolar dan plus lip breathing dengan saturasi oksigen pada pasien CHF di ICU. Nah, jadi kita tinggal menambahkan kata tanya dan tanda tanya di judulnya tersebut. Kemudian kalau misalkan contohnya Arun nih mau meneliti tentang hubungan ASI eksklusif dengan status gizi balita. Oh, oke, berarti di situ Arun akan menuliskan pertanyaan penelitian apakah terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi pada balita. Nah, ini seharusnya nanti pertanyaan penelitian akan teman-teman pelajari di materinya Pak Edisus. Ya, di yang pertama bab 1. Kemudian kerangka teori, ini materinya Pak Min. Ya, bagaimana teman-teman mengadopsi atau bukan menduplikat ya, mereverse salah satu teori keperawatan yang nantinya akan menjadi kerangka teori dari penelitian yang akan teman-teman lakukan. Misalnya, saya mau melakukan penelitian tentang activity daily living pada lansia misalnya. Nah, berarti di situ teman-teman sudah mampu
atau bisa mengintegrasikan teorinya OREM atau self-care, ya kan, untuk bisa meningkatkan kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Atau misalkan pernah saya meneliti pengaruh bimbingan manajemen diri, ya kan, counseling atau bimbingan manajemen, ya, self management counseling itu kan, terhadap keyakinan pasien TBC untuk bisa mengikuti atau mematuhi pengobatan. Jadi saya melihat keyakinannya. Ya, tesis saya judulnya itu. Jadi pengaruh bimbingan manajemen terhadap efikasi diri dan status kesehatan fisik pada pasien TBC. Jadi saya itu menggunakan teorinya HBM, Heart Belief Model, ya. Karena di HBM Model itu adalah teori yang bisa menceritakan bagaimana sih seorang itu bisa percaya sehingga dia mau melakukan gitu. Nah, pendekatannya seperti itu. Nah, makanya saya menggunakan teori itu. Karena kenapa? Saya menelitinya keyakinan diri atau efikasi diri. Saya menelitinya kepada pasien-pasien yang baru terdiagnosis tuberkulosis. Kita ketahui bersama bahwa pasien-pasien yang terdiagnosis tuberkulosis itu dia harus minimal mengikuti pengobatan 6 bulan. Ditambah lagi di sepanjang pengobatannya, dia akan menemukan efek samping yang luar biasa yang terkadang membuat si pasien ini itu drop out. Ya, apa tuh drop out? Dia berhenti pengobatan. Nah, itulah yang penting. Nah, makanya dengan teori itu, dengan masalah itu kita harapannya bisa meyakinkan si pasien tuberkulosis bahwa dia tuh mampu mengikuti pengobatan meskipun 6 bulan. Dia mampu menghadapi efek samping pengobatan yang nantinya akan dia hadapi sepanjang 6 bulan. Kayak gitu. Atau misalkan teman-teman mau meneliti tentang kemarin saya ya ke kader kesehatan deteksi dini, ya kan, tentang stunting ataupun tentang demensia itu saya menggunakannya HPM atau Health Promotion Models atau pakai Empowerment Model, ya. Jadi di situ saya menggunakan model itu karena cocok. Kenapa HPM? HPM itu kan Health Promotion Model, ya. Orang itu, ya kan, bagaimana sih orang itu menceritakan bagaimana orang itu mampu melakukan promosi kesehatan untuk bisa mencegah segala macam penyakit, ya, melalui empowerment model, pemberdayaan masyarakat. Nah, teori-teori itu tadi sempat saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kenapa teman-teman harus sudah lulus di falsafah dan teori keperawatan. Karena nanti salah satu teori keperawatan itu yang akan kita gunakan sebagai kerangka teoritis kita ketika kita menyusun sebuah penelitian. Ya. Terus kemudian, sampel dipilih dengan benar. Mungkin ini kemarin kalau teman-teman sudah belajar tentang bagaimana menentukan sampel, ya kan, bagaimana menghitung sampel, bagaimana menentukan teknik sampling, ya kan, ada konsekutif, proposif, eksidental, simple random sampling, stratified, ya kan, kemudian sampelnya pakai rumus-rumus Slovin, Lemeshow, dan sebagainya, itu harus betul teman-teman. Ya, jadi kalau mau mendapatkan sampel yang bagus, kita harus menggunakan rumus yang tepat, ya, karena terkadang ketika saya melihat mahasiswa, ada beberapa rumus yang memang tidak bisa digunakan pada desain tertentu. Contohnya mungkin kemarin teman-teman sudah belajar rumus Slovin, ya, yang paling favorit di kita gunakan, ya kan? Tapi ternyata si rumus ini nggak bisa kalau misalkan teman-teman melakukan penelitiannya dalam bentuk eksperimen. Karena kenapa? Ketika dihitung itu sampel size-nya itu sangat banyak, sehingga tidak visible ketika kita gunakan untuk desain penelitian yang eksperimen. Ya, jadi nanti kalau misalkan kalian kok menggunakan desainnya adalah korelasi deskriptif, itu bisa menggunakan Slovin. Tetapi kalau misalkan judulnya kalian adalah pengaruh, efektivitas, itu nggak bisa kita pakai Slovin. Kita bisa pakai Lemeshow atau kita bisa pakai rumus yang lainnya. Ya, jadi tolong nanti ketika menyusun proposal jangan semuanya pakai Slovin. Ya. Terus kemudian data dikumpulkan. Nah, ini teman-teman, penelitian atau pengambilan data itu yang tahu adalah hanya peneliti dan Tuhannya. Ya enggak? Enggak mungkin dong dosen pembimbingmu ketika kamu ngambil data misalnya di rumah sakit, di puskesmas, ujuk-ujuk dosenmu datang melihat benar enggak ini ngambil data, benar enggak isi kuesionernya benar diisi sama respondennya, benar enggak? Nah, takutnya nanti dimanipulasi, nah itu enggak akan mungkin segitunya. Makanya untuk biar mendapatkan hasil penelitian yang rigid, yang valid, tidak bias, itu tolong benar-benar lakukan sesuai dengan prosedurnya. Kemudian
terakhir itu data dianalisis, ditafsirkan dan disimpulkan dengan benar. Nah, ini kalau misalkan kita salah pakai ujinya saja, mungkin teman-teman sudah belajar desain analis data ya kemarin. Data. Ya kan kalau misalkan nih contohnya ketika teman-teman melakukan uji korelasi. Nah, itu ada beberapa uji yang bisa jadi alternatif tergantung datanya, pakai numerik atau kategorik. Misalnya numerik kita bisa pakai Pearson, ya kan? Kategori kita bisa pakai Spearman atau kita bisa pakai chi-square, ya. Nanti kalau faktor-faktor kita multivariat bisa pakai regresi logistik. Nah, kayak gitu. Terus kemudian nanti kalau saya judulnya pengaruh intervensi A terhadap B, nah itu ujinya beda lagi. Kalau data kategorik saya pakainya Wilcoxon. Kalau pakai kontrol pakainya tambah Mann-Whitney, ya kan? Terus kemudian kalau misalkan saya pakai datanya numerik, ya, saya pakainya per t-test. Nanti kalau ada kelompok kontrol saya tambahkan independent t-test. Ya kan? Nanti kalau misalkan tiga kelompok kita pakainya Kruskal-Wallis dan sebagainya. Nah, itu hati-hati jangan sampai salah. Nah, saya terkadang menguji mahasiswa yang bukan bimbingan saya itu nggak tepat memilih ujinya, sehingga hasilnya itu pasti nggak tepat gitu kan, karena SPS itu kan hasilnya akan ngikutin gimana kita memberikan langkah-langkahnya kan, kita ngerinya kemana dia akan ngikutin. Nggak mungkin nanti dia protes ngasih tahu, oh bukan ini loh ujinya salah, ini datamu bukan numerik, datamu bukan kategori, nggak bisa. Sehingga kitalah yang sebagai eh, pusat pengaturnya, kayak mohon maaf otaknya lah kita, itu ada di kita. Sehingga si SPS ini akan kita jadikan sebagai alat di mana dia akan membantu menjawab hasil penelitian yang akan kalian inginkan. Kayak gitu. Nah, itu penelitian yang baik. Sekarang kita berbicara tentang naskah yang baik. Ya, naskah yang baik itu seperti apa, teman-teman? Nah, yang pertama ini penting, ya kan? Makanya ketika teman-teman sebagai seorang peneliti, sebagai seorang autor atau penulis, ya, itu sama halnya teman-teman sebagai sastrawan yang nulis novel, nulis cerpen, nulis cerita, ya kan? Sehingga ketika kalian bercerita, harusnya kan kalian juga paham apa yang diceritakan. Ya, kecuali teman-teman copy paste. Meskipun sekarang banyak banget AI, ya kan? Ada ChatGPT, Meta AI, ya kan? Kemudian pakai Skype ID dan sebagainya, itu akan sebetulnya menguntungkan, tetapi tolong hati-hati dalam penggunaannya. Boleh nggak Pak dipakai? Sangat boleh. Silahkan digunakan, tetapi harus pintar menggunakannya. Ya. Kemudian, nah yang paling penting, ya, ini selain penulis memahami, pasti seharusnya naskah dikatakan baik kalau si pembacanya pun memahami apa yang dituliskan oleh si penulis itu di papernya itu. Ya jangan sampai nanti pembaca juga bingung, ini alurnya kemana sih, gitu kan? Ini jalan ceritanya itu ke arah mana sih yang diinginkan, itu yang penting. Kayak gitu. Terus kemudian tata bahasa yang benar. Ya, tata bahasa yang benar, struktur bahasa yang baik. Ya, teman-teman sudah belajar SPOK ya, gitu kan? Struktur kalimat itu kan harus ada SP minimal, subjek, predikat. Itu minimal, ya. Terus kemudian yang paling penting ini, gunakan kalimat aktif. Misalnya, Salsabila bermain boneka. Ya, jangan sering menggunakan boneka dipermainkan Salsabila, itu nggak menarik, teman-teman. Nanti hasilnya atau apa ya, maknanya akan berbeda. Jadi hilangkan kata-kata pasif, ya, dimainkan, dilaksanakan. Misalnya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Itu adalah kalimat pasif. Jadi silakan seringlah menggunakan kalimat-kalimat aktif. Peneliti melakukan pengambilan data atau peneliti melakukan penelitian pada bulan Juli 2025. Lebih enak. Dan nanti ketika ditranslate ke dalam bahasa Inggris lebih proper. Ya, kayak gitu. Terus kemudian tolong, ya, kita tahu kita punya dialek, ya, lokal, ya. Kayak di Kudus tuh gitu misalnya. Itu nggak bisa kita gunakan di artikel ilmiah, teman-teman. Ya, karena nanti akan, atau misalkan kita gue lo gitu kan, itu nggak boleh. Ya, jadi atau misalkan bahasa-bahasa gaul yang terkadang orang itu nggak kan semuanya paham gitu. Jadi harus pakai bahasa-bahasa yang ilmiah. Apalagi pakai jargon, ya kan? Hidup mahasiswa gitu di artikel, nggak boleh. Ya, karena ini bukan artikel penyegar. Ya, artikel ilmiah yang nantinya dibaca oleh ya saintifis gitu kan,
orang atau ilmuwan, orang yang paham kayak gitu. Nah, selanjutnya bahasanya bahasa standar. Ya, artinya apa sih Pak bahasa standar? Bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain, ya kan? Meskipun kadang kita juga beberapa kesempatan itu menggunakan bahasa-bahasa medis, tetapi kita nanti harus benar-benar menggunakan bahasa medis yang memang dipahami oleh banyak orang. Ya, kayak gitu. Nah, nanti biasanya kita pakai mesh atau medical subheading. Nanti teman-teman akan diajarkan waktu praktikum. Kemudian, ya, penggunaan kalimat, teman-teman. Ya, ini tolong diperhatikan. Saya dulu pernah diajarkan oleh dosen pembimbing saya waktu skripsi dan tesis gitu kan. Dalam menulis satu kalimat itu maksimalnya adalah hembusan nafas teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman di berapa kata kalian baca terus kalian sudah ngos-ngosan, ya sudah disitulah letak titiknya. Jangan kamu paksakan pakai koma, 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 koma. Nanti pas kita baca loh, kok satu paragraf itu bisa 10 baris tapi kok koma semua. Nah, itu nggak bagus. Gitu. Jadi mending dibagi per kalimat. Jadi sekali kita tarik nafas, terus kita baca gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita merasa bahwa saya sudah nggak bisa nafas lagi, saya harus narik lagi. Disitulah letak titiknya. Gitu ya, karena pembaca pun harus kita berikan suasana apa ya isi yang benar-benar menyenangkan, tidak membuat dia tersiksa dengan membaca kalimat yang kalian suguhkan di artikel kalian. Kemudian ya tadi hindari struktur kalimat yang rumit, yang hanya bisa dipersepsikan oleh si penulisnya. Ya mungkin si penulis itu paham ini loh maksudnya, tetapi kan penulis di situ kan nggak berbicara. Kalau misalkan si pembaca itu tidak memahami, nggak mungkin dia langsung nanya di situ, ini apa maksudnya? Apakah kamu nanti menjawab? Kan enggak. Karena ini bahasa tulisan, bukan bahasa lisan kan gitu. Ya, jadi tolong jangan gunakan kalimat yang rumit, yang membuat pembaca pun enggan untuk membaca artikel kalian. Kemudian menggandakan kalimat diulang-ulang meskipun maknanya sama. Ya, jadi misalnya nih, prevalensi hipertensi di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 meningkat menjadi 10.000 kasus. Ya kan? Terus kemudian titik, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan apa? Jumlah kasus hipertensi mengalami peningkatan yaitu sebesar. Nah, itu kan double-double. Maknanya kan sama. Di situ dia membahas tentang prevalensi ya sudah salah satu kita uh, pakai, nggak perlu double-double seperti itu. Kemudian harus jelas, mudah dimengerti, tidak samar. Ya, hindari kata benda pribadi. Misalnya saya melakukan penelitian di atau kami memberikan saran. Nah, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh menggunakan kata-kata saya, Anda, kami. Ya, karena kalau kita menggunakan kata-kata itu ini subjektif. Ya, jadi nggak menarik lagi. Jadi kayak kita membaca cerita atau kita tuh kayak mendengar curhatannya si penulis itu. Padahal kan harapannya berimpact ya artikel itu tidak hanya sebatas dibaca tapi nanti bisa kita aplikasikan. Nah, struktur artikel teman-teman nanti akan kita ajarkan real di praktikum karena ini sesi teori, jadi saya hanya membahas teoritisnya saja. Di mana struktur artikel yang bagus itu harus ada titel atau judulnya. Kemudian abstrak, keywordnya atau kata kuncinya. Kemudian isinya itu paling enggak harus ada imrad. Ya, jadi nanti kalau misalkan teman-teman mendengar ada yang ngomong imrad itu berarti introduction, method, result, and discussion. Jadi introduction itu adalah bab 1 di mana itu menceritakan latar belakangnya. Method itu bab 3 atau metode penelitiannya. Loh Pak, kenapa nggak ada bab 2? Ketika teman-teman menulis beberapa artikel atau hampir semua artikel tidak atau tidak meminta mencantumkan bab tinjauan pustaka. Ya, namun meskipun seperti itu, ada juga beberapa artikel yang memang di situ meminta teman-teman atau penulis menuliskannya tinjauan pustaka, tapi almost itu hampir tidak ada. Ya, karena setelah introduction harus methods. Kemudian result itu bab 4 teman-teman hasil. Discussion bab berapa? Pembahasan. Ya, conclusion, kesimpulan. Acknowledgement apa nih? Ucapan terima kasih. Nah, nanti kita bahas. Ucapan terima kasih hanya boleh kita tujukan pada lembaga atau institusi, nggak boleh personal.
Ya, itu beda dengan skripsi. Mungkin di skripsimu teman-teman terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing hamba gitu. Itu nggak usah ditulis di artikel. Nah, terima kasih kepada ibu dan bapak saya yang sudah memberikan dukungan dalam bentuk finansial. Itu nggak usah ya di artikel karena ilmiah. Jadi silakan teman-teman sepil misalnya kampus, UMKU misalnya yang sudah memberikan fasilitas perizinan. Atau nanti teman-teman di rumah sakit, sepil rumah sakitnya. Atau teman-teman nanti penelitiannya di komunitas, sepil dinas kesehatannya, sepil puskesmasnya, sepil desanya. Jadi harus institusi. Dan jangan lupa teman-teman nggak hanya menyepil, tapi harus melengkapi atau dilengkapi dengan dia bentuk dukungannya apa, kontribusinya apa di penelitianmu. Apalagi kalau teman-teman pernah dapat hibah penelitian atau ya hibah penelitian, itu wajib hukumnya untuk menyepil lembaga yang memberikan hibah atau pendanaan. Ya, kemudian referensi ini tolong teman-teman mulai dari sekarang belajar Mendeley. Ya, belajar Mendeley gimana caranya? Nanti kalau dari sekian banyak mahasiswa ini ada yang anak bimbingan saya, nanti harus bisa Mendeley. Nggak bisa diajari sampai bisa. Karena kenapa? Kalau nggak pakai Mendeley, kadang teman-teman itu tidak fokus. Ya, banyak referensi siluman. Di depan nggak ada, tak cari. Karena saya tipe-tipenya suka suka apa ya suka nggak ada kerjaan gitu saya ngecek aja satu persatu loh kok nggak ada di belakang ada Budi di depan nggak ada tuh Budi gitu kan ujuk-ujuk ada Budi di belakang atau di depan ada Ari ada Ina gitu lah kenapa nggak ditulis di belakang nah itu adalah kekurangan ketika teman-teman menggunakan referensi manual ya berarti nggak boleh ya Pak boleh silakan tetapi teman-teman harus jeli ya kan jangan sampai ada yang terlewat intinya apa yang kalian citasikan di bab 1 sampai 6 atau bab 5 itulah yang harus kalian tuliskan di daftar pustaka atau referensis. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian supplementary data ini nggak wajib teman-teman karena terkadang ada beberapa jurnal yang dia tidak minta supplementary datanya atau data dasarnya, suplemennya, ya, yang harus kita lampirkan. Nah, ini tadi ya, introduction itu berbicara tentang what is the problems, apa sih masalahnya, gitu kan? Material ilmu terus bagaimana menyelesaikannya, kemudian apa yang didapatkan, discussion, apa maknanya dari hasil yang didapatkan. Itulah IMRAD, introduction, material atau methods ya, result and discussion. Masalahnya apa, bagaimana menyelesaikannya dengan metode, hasil yang ditemukan apa dengan hasil, dan maknanya apa dari hasil tersebut dengan discussion. Nah, sekarang kita coba kuliti satu persatu one by one. Yang pertama, introduction atau pendahuluan biasanya kita sebut. Ya, ini tuh kayak di latar belakang. Apa saja yang penting? Teman-teman tolong perhatikan dan selalu diingat. Jangan sampai terlalu banyak menaruh atau menuliskan teori di bab 1. Saya paling gemes kalau mahasiswa di paragraf pertama misalnya dia meneliti diabetes mellitus misalnya. Pertama pasti gini, diabetes mellitus merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah. Tidak menarik. Ya, definisi itu boleh kita sepil tetapi jangan sampai di headline news lah kalau kita berbicara tentang berita. Nggak menarik. Ya, jadi di situ silakan teman-teman itu kayak sales gitu loh, jualan gitu loh. Ya, jadi apa menariknya penelitianmu taruh di bab 1. Di paragraf yang pertama di latar belakang. Ya, saya selalu bilang ke mahasiswa, tolong gali urgensinya apa. Terus gimana Pak cara menentukan urgensi? Urgensi itu bisa kita lihat yang pertama adalah ancaman. Mengancam nggak ini masalahnya? Ya kan? Misalnya, ya kan, siapa nih? Trikusuma meneliti tentang gagal ginjal kronis nih, karena tertarik dengan gagal ginjal kronis. Oke, kita lihat. Mengancam nggak kira-kira penyakit atau masalah itu? Ya mengancam. Nah, ceritakan di situ. Ya kan, ancaman kesehatan. Nah, sekarang gagal ginjal teman-teman tidak hanya menyerang pada pasien-pasien yang berlatar belakang sosial ekonomi menengah ke atas. Ya enggak, semua akan kena. Ya enggak, mau dia, mohon maaf ya, mau dia miskin, setengah kaya, nah itu pasti akan kena semuanya. Kemudian, kelompok usia kita coba lihat. Ada enggak yang anak-anak kena gagal ginjal kronis? Banyak teman-teman di RSCM di Jakarta
Ya kan sudah harus cuci darah anak-anak yang masih muda-muda itu. Ya kan artinya di situ sudah ada ancaman. Nah, itulah yang harus muncul di bab latar belakang bagian yang pertama. Selain ancaman tadi bebannya tuh seberapa besar gitu kan. Beban bagi si yang mengalami penyakit itu, beban bagi keluarga yang merawat, beban bagi masyarakat mungkin yang harus andil dalam menyelesaikan masalah itu, dan bahkan beban yang harus ditanggung oleh negara. Ya kan negara punya skema pembiayaan. Siapa yang membiayai? BPJS Kesehatan. Ya kan kayak kemarin tuh. Saya kemarin itu pernah nyari untuk yang STEMI ya kemarin ya, karena ada mahasiswa yang penelitian tentang STEMI. Saya suruh nyari berapa sih pembiayaannya, ternyata itu pembiayaannya itu satu orang tuh bisa sampai 12 juta. Lebih, ya kan, untuk STEMI aja. Itu satu pasien teman-teman ya, belum kalau kita lihat STEMI-nya satu ruangan lah, jangan satu rumah sakit dulu lah. Satu ruangan kalau 10 STEMI aja sudah harus mengeluarkan uang 120 juta itu rumah sakit. Ya kan? Kemudian kalau satu rumah sakit berbagai ruangan, belum nanti satu kabupaten kayak di Kudus nih RSUD, Mardi Rahayu, RSI, Sarkis, RSA, Nurusifa, Kumalasiwi. Ya kan? Nah, kalau pasiennya hitung aja berapa tuh pengeluaran negara untuk membiayai pasien STEMI. Nah, nanti coba misalnya Trikusuma tadi mau ke gagal ginjal. Oke, cari tuh pembiayaannya, berapa beban pembiayaannya harus dibayarkan oleh pemerintah. Nah, dengan kita mengeluarkan atau dengan kita uh, menghiperbolkan ya masalah kita, itu akan menarik peminat untuk membaca. Itu yang pertama. Ya, yang kedua kita bisa menguatkan dengan prevalensinya. Ya kan menguatkan bahwa masalah ini penting karena kenapa? Meningkat terus loh setiap tahun. Ya kan trennya meningkat terus loh gitu. Berarti ini harus menjadi perhatian dong kayak gitu. Nah, setelah prevalensinya, saya biasanya akan meminta mahasiswa untuk tolong dong ceritakan penyebabnya, kenapa kok bisa meningkat terus gagal ginjal kronis, kenapa kok bisa meningkat terus hipertensi, DM. Padahal selama ini kan penanganan juga sudah bagus. Nah, nanti pasti arahnya ke arah gaya hidup masyarakat yang nggak bagus. Nanti teman-teman untuk mencari referensi atau untuk menjawab penyebab, teman-teman tinggal cari itu di Google Scholar atau di PubMed atau di search engine yang lainnya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Banyak nanti kalian taruh di paragraf yang ketiga. Kemudian, yang keempat adalah dampak. Ini akan menguatkan bahwa penyakit ini atau masalah ini ketika tidak ditangani akan berdampak atau berimpact sangat besar. Ya, bisa ke arah komplikasi penyakit, ya, bisa ke arah disabilitas, bisa ke arah kematian. Itu dampaknya. Nah, setelah dampak, nanti kalau teman-teman kok mengelola atau menelitinya adalah hubungan atau faktor, itu nanti teman-teman harus kuatkan di bagian penyebab dan dampak. Ya, pembahasannya di latar belakangnya. Tapi kalau teman-teman itu melakukan penelitiannya tentang pengaruh intervensi tertentu, setelah dampak teman-teman harus ceritakan. Ya kan, selama ini intervensi apa yang sudah diberikan ke pasien? Misalnya nih, kemarin ini satu tadi yang saya sampaikan ya, saya membimbing mahasiswa Proksus di rumah sakit, sebuah rumah sakit atau kelas karyawan. Saya nanya, mau meneliti apa? Gitu kan. Posisi semipolar, Pak, gitu. Buat apa? Meningkatkan saturasi oksigen. Terus saya nanya, selama ini sudah dilakukan belum? Sudah. Terus apa inovasinya? Ngapain diteliti? Gitu. Kan sudah terlaksana. Ya kan, novelty-nya harus ada. Ya kan. Terus kalau misalkan selama ini saya nanya, sudah dilakukan, sudah posisi semipolar. Berhasil nggak? Berhasil. Ya sudah nggak perlu diteliti. Ngapain diteliti? Ya sudah pakai itu aja intervensinya selama ini. Ngapain kita mencari intervensi lain yang bisa meningkatkan luar atau outcomes? Akhirnya saya tantang nih, mau nggak kombinasi? Gitu kan terapi kombinasi. Yang gampang kan nggak usah susah, mahasiswa tuh yang penting belajar penelitiannya. Tapi kan harus confirm fenomenanya. Itu ya. Jadi tak suruh kombinasi tuh, Bruce Lee breathing sama posisi Fowler. Kalau selama ini hanya fokus pada saturasi oksigen, tambahkan derajat sesak nafas. Di situ ada novelty, ya, karena ada kombinasi terus ada penambahan variabel dependent. Nah, di situ muncullah di novelty atau kebaruan. Ada research gap-nya.
Nah, setelah itu, ini ya teman-teman ya, tadi yang saya bahas di sini. Nah, sini kan. Kemudian implikasi teman-teman ya, implikasi. Nah, implikasi itu apa sih? Kayak dampak positif ya atau manfaat. Kalian meneliti itu kan supaya keilmuan keperawatan kan berkembang. Ya enggak? Supaya profesi keperawatan itu dipandang kan gitu. Nah, kalian bisa terjemahkan di situ, tulis di implikasi. Ya, setelah implikasi, biasanya saya akan meminta mahasiswa untuk tambahkan dong peran perawat yang muncul. Supaya kenapa? Kalau kita berbicara tentang topik-topik penelitian keperawatan itu kadang apa ya? Beririsan ya teman-teman ya dengan gizi. Kalau teman-teman nanti nantinya status gizi, ASI eksklusif, itu punyanya gizi. Ya enggak? Kalau nanti teman-teman meneliti kehamilan risiko tinggi punyanya bidan, ya kan? Terus nanti teman-teman meneliti terapi oksigen ataupun apa ya yang tindakan medis punyanya dokter. Ya enggak? Kalau kalian meneliti perilaku-perilaku masyarakat tentang kesehatan, perilakunya Kesmas, punyanya Kesmas. Terus nanti kalau kita mau meneliti stres emosional, punya psikolog. Nah, terus apa tuh perawatan? Ya itulah keperawatan ya, yang sebetulnya bisa semuanya, tapi harus kita berikan aksen. Salah satu caranya adalah tuliskan peran perawatnya di situ. Ya, supaya ini meyakinkan bahwa oh iya benar, ini memang penelitiannya perawat meskipun judulnya gizi. Oh iya benar, ini penelitiannya adalah penelitian perawat meskipun judulnya bidan, ngurusin ibu hamil, ibu melahirkan, ya kan? Oh iya benar, ini adalah penelitian keperawatan meskipun kita ngurusin pasien-pasien halusinasi, pasien waham, ya kan? Pasien skizofren itu bukan punya psikiater loh, ini punya keperawatan loh. Ini bukan punya psikolog loh, ini punya keperawatan loh. Disitulah teman-teman kuatkan di pendahuluan. Nah, kemudian metode. Metode yang harus kalian tuliskan, tadi metode itu kan bagaimana menyelesaikannya, how to solve. Bagaimana menyelesaikan masalah setelah kita menceritakan pendahuluan. Nah, yang perlu kita tuliskan di situ, kita tuliskan desain penelitiannya apa. Kemarin sudah belajar. Spill desain penelitiannya. Apakah ini deskriptif, apakah ini analisis korelatif, apakah ini multivariat, apakah ini case control, apakah ini quasi eksperimen, apakah ini randomized control trial, ya kan, apakah fenomenologi, apakah R&D, ya kan, action research dan sebagainya. Kita tuliskan di situ semua. Kemudian waktu dan lokasi jangan lupa teman-teman kita tuliskan. Peneliti melakukan penelitian di titik-titik pada bulan titik-titik. Gak usah kamu tulis tanggalnya. Ini bukan berita. Ya ini artikel ilmiah. Kemudian populasi sampel, ya kan? Populasi sampel. Teman-teman harus ceritakan populasimu siapa, sampelmu berapa, siapa jadi sampelmu. Kalau kamu ngambilnya total sampling, kemarin sudah belajar ya sama yang sebelumnya, berarti populasimu itulah yang kamu jadikan sebagai sampel. Ya kan, sampel ceritakan, oh ibu hamil, lansia dengan hipertensi, balita stunting, kemudian orang tua atau anak sekolah dasar. Nah, itu adalah sampel. Kemudian teknik sampling, tadi sudah saya sampaikan, accidental, konsekutif, purposive, simple random sampling, stratified, dan sebagainya. Tuliskan teman-teman. Kemudian variabelnya apa? Variabel independennya, variabel dependennya tuliskan. Kemudian instrumen, kamu pakai apa? Kuesioner, apa pakai observasi, atau kamu pakai alat, ya kan? Nanti kalau teman-teman terpaksa harus meneliti dan mengukurnya menggunakan alat, ya tolong pastikan alat yang digunakan itu adalah alat yang valid. Caranya gimana, Pak? Harus alat baru atau alat lama tapi dikalibrasi. Itu sudah ketentuan. Apalagi nanti teman-teman kalau ngurus etik ketemu dengan saya. Ketika kalian mau ngukur tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, AGD, pokoknya apapun timbangan, ya kan? Nah, itu apapun yang memang kalian menggunakan alat digital itu harus terkalibrasi. Buat apa sih Pak dadak dikalibrasi? Repot banget. Nah, gimana kalian bisa memastikan valid kalau dia sudah kamu beli bertahun-tahun lamanya, kamu pakai terus, ya kan? Kemudian sekarang kamu buat penelitian.
Bisa nggak yang seharusnya berat badanmu 50 jadi 45? Bisa. Karena kenapa? Alat nggak pernah dikalibrasi. Kalibrasi itu kan kayak direset ya, direfresh kembali gitu loh dari awal. Sehingga meskipun lama, itu masih hasilnya valid gitu ya. Ya bayangkan timbangan digital kamu udah beli waktu SD, sekarang kamu pakai. Nggak pernah kamu kalibrasi. Ya bisa jadi yang seharusnya dia BB-nya 50 jadi 100 mungkin. Atau malah jadi 25. Bisa jadi. Nah itulah yang dikhawatirkan. Kemudian analisis data, tadi ujinya kamu tuliskan ya teman-teman ya. Ujinya pakai apa? Chi-square, Pearson, Spearman, kemudian regresi logistik, regresi linier, kemudian Wilcoxon, Mann-Whitney, terus kemudian perti-test, independent-test. Nah, nanti kita akan belajar di biostatistik. Ya, tenang, nanti akan diajarkan sampai paham di kelas ya kan. Soalnya kadang di kelas paham banget pas keluar lupa ya kan. Biasanya kalau kita ajarkan SPSS tuh. Di kelas excited ya kan karena merasa bahwa ih enak ya saya bisa ngerjain pas keluar lupa Pak. Ya nggak apa-apa gitu kan. Nanti kita belajar lagi. Nah, yang paling penting teman-teman di metode apalagi kalau kalian penelitiannya melibatkan manusia. Ya, harus ada keterangan lolos kaji etik penelitian. Gimana caranya Pak ngurusnya? Silakan datang ke saya. Saya kebetulan ngurusnya KEPK, Ethical Clearance. Ya, jadi nanti kalian diminta untuk mengisi protokol, nanti di praktikum kita ajarkan. Mungkin kemarin sekilas sudah dijelaskan Bu Asri tentang etik penelitian. Ya, kalian disuruh ngisi protokol, kemudian kalian kirim, nanti kita review. Fungsinya apa sih? Tidak repot banget, skripsi sudah direview sama reviewer, masih saya protokol, masih direview lagi. Nanti saya submit jurnal, artikelnya direview lagi. Perasaan hidup penuh dengan review kan gitu. Nah itu pentingnya, how to quality control, bagaimana kita mengontrol kualitas tulisan kalian. Nah khususnya kalau etik ini adalah memastikan bahwa si respondenmu itu aman ya kan? Contohnya gini, misalnya Salsabila nih, punya kuesioner 200 item pertanyaan. Ya, misalnya, karena variabelnya banyak, misalnya 5 atau 10 variabel. Terus pas respondenmu suruh ngisi, ya kan? Semaput gak kira-kira? Semaput lah. Pingsan gak? Pingsan lah. Bayangkan ya suruh ngisi baca satu persatu, pilihannya misalnya ada 5 nih, setuju, tidak setuju, kurang setuju, ragu-ragu. Nah, 200 tuh pertanyaan gitu kan apa nggak pingsan tuh respondenmu itulah fungsinya saya sebagai etik ya kan saya pastikan bahwa Mbok masa nggak keluar sih air minum segelas 250 mili gitu kan masa nggak keluar sih snack untuk bisa meningkatkan konsentrasi si respondenmu biar dia bisa mikir ya kan takutnya nanti hipoglikemi kan gitu pusing nah jangan sampai nanti dia malah ngerjain apa kuesionermu nanti malah dia hipoglikemi pingsan siapa yang bertanggung jawab peneliti lah gitu. Ya. Nah, itu yang penting di metode. Terus kemudian hasil. Nah, hasil itu apa yang perlu kita tuliskan temuan penelitian. Ya, ada tabel-tabel, diagram itu boleh ya, sevisual mungkin. Ya, jangan terlalu banyak tulisan di hasil. Kita kombinasikan antara diagram dengan tabel, dengan tabel dengan tulisan, diagram dengan tulisan. Nah, itu nanti buat apa sih artikelmu lebih visual, visualistik ya. Kemudian, tolong di bagian hasil kalian tidak boleh berikan komentar ataupun mendiskusikan. Ini adalah milik pembahasan. Ya, hasil itu hanya memaparkan ini loh, tingkat pengetahuannya segini, kadar gulanya segini. Oh, sebelum diintervensi segini, tekanan darahnya setelah diintervensi segini, tekanan darahnya cukup itu. Nggak perlu kalian bahas lebih lanjut. Karena apa? Itu bukan letaknya di hasil. Ya, kemudian datanya yang kalian tuliskan itu hanya data mayoritas. Nah, misalnya kan tadi teman-teman, ya si Pitaloka nih penelitian ke anak usia sekolah, ya kan? Di situ kan dia meneliti atau mendeskripsikan jenis kelamin laki-laki perempuan. Misalnya paling banyak perempuannya gitu kan. Misalnya 72% perempuan gitu misalnya. Nah, di situ teman-teman ketika menceritakan tabel atau diagram yang menunjukkan jenis kelamin, tolong nggak semuanya dituliskan, nggak perlu kita ceritakan semua, cukup data yang paling banyak. Oh, apalah perempuan, cukup perempuannya saja. Nggak perlu semuanya, oh perempuan 72%, sedangkan laki-laki 28% itu nggak usah. Ya ngapain kalian bikin tabel kalau kalian masih menceritakan di bawahnya? Kan sebenarnya bisa baca tabelmu.
Ya nggak bisa baca diagrammu, nggak usah kamu ceritakan sedetail itu. Yang penting data mayoritas. Kemudian hasil ditulis dalam bentuk lampau. Kalau misalkan nanti kalian translate itu harusnya verb 3 ya. Ya kan gitu contohnya bentuk lampau. Karena kenapa? Kan sudah dilakukan penelitiannya. Kayak gitu. Kemudian ketika ada tabel, kemudian ada gambar, ada diagram, ya teman-teman tolong berikan judul dan nomor tersendiri. Kayak gitu. Oke, selanjutnya diskusi. Ya, diskusi tolong teman-teman banyak apa ya banyakin teori yang mendasari. Ya, kemudian hasil penelitian yang mendasari atau yang mendukung. Ya, bandingkan apakah penelitianmu sama dengan penelitian sebelumnya. Kalau sama, kenapa kok bisa seperti itu? Misalnya nih, Salsabila meneliti tentang tadi. Benar nggak sih kombinasi pulse sleep breathing dan semipolar 30 derajat meningkatkan saturasi oksigen? Oh, ternyata hasil saya iya meningkatkan. Responden saya meningkat SpO2-nya dari 95 jadi 97. Oke, saya lihat nih di teori. Ya kan teorinya teman-teman kalau berbicara tentang SpO2 itu kan pasti ngomongnya tentang sistem respirasi ya. Pakai bukunya KMB. Cari tuh kenapa sih kalau dengan semipolar dan fluid breathing itu bisa meningkatkan saturasi oksigen. Kamu jelaskan di situ di pembahasan. Ya kan? Terus hasil penelitian mendukung. Nah, tuliskan tuh hasil-hasil penelitian yang mengatakan bahwa oh iya benar, fluid breathing sama semipolar itu bisa meningkatkan SpO2. Ceritakan kenapa bisa meningkatkan. Yang paling penting ya, yang paling penting teman-teman harus bisa menceritakan prosesnya itu. Kenapa bisa seperti itu? Sama kayak kita menceritakan kenapa sih kalau kita makan tuh kenyang rasanya. Nah, itu kan nggak mungkin ujung-ujung kenyang. Ya kan ada saraf simpatif parasimpatif yang kita libatkan. Ya kan lambung yang nantinya memberikan sinyal bahwa saya penuh. Itu kan ke otak sehingga otak bilang stop. Nggak mungkin makan lagi, saya kenyang. Kan gitu ceritanya. Kalau secara singkat atau sederhana. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita harus menuliskan atau kadang beberapa artikel atau jurnal itu mengharuskan si penulisnya menuliskan keterbatasan penelitian. Ya ingat ya, keterbatasan penelitian itu intinya adalah yang tadinya kamu plankan A, ternyata realnya nggak bisa A. Misalnya nih, Salsabila tadinya target respondennya 150, ternyata sampai waktu yang telah ditentukan cuma dapat 85. Nah, itu keterbatasan. Ya, jadi bukan berarti keterbatasan ini adalah sesuatu yang sangat lemah yang memang kita sudah setting dari awal. Itu enggak kalau menurut saya. Ya misalnya dari awalnya kita hanya mampu melakukan teknik samplingnya purposif, nggak berani sampai simple random sampling, ya nggak apa-apa, itu bukan keterbatasan menurut saya gitu kan. Kan dari awal memang sudah saya rencanakan itu. Ya kecuali kalau misalkan kalian dari awal sudah simple random sampling, diacak ternyata di pas di lokasi kok susah ya saya ngacaknya ya. Jadi saya gini aja lah, setiap ketemu terus respondennya sesuai kriteria saya ambil. Nah itu kan sudah berubah tuh. Nah itulah yang namanya keterbatasan. Karena kenapa? Awalnya kan nggak ikut rencanamu. Ternyata kamu ganti itu. Itulah keterbatasan. Nah, di bagian keterbatasan, saya selalu menuliskan strategi apa yang kamu lakukan. Kayak kemarin tuh, mahasiswa saya, ini kelas Proksus di Kelet RSUD. Ya kan meneliti tentang semifolio terhadap saturasi oksigen pada pasien di ICU, TCHF, sama kayak tadi. Ya, tapi ini lebih satu ini. Nah, saya tanya, kenapa Bu cuma 20 sampelnya? Ya, memang segitu Pak pasiennya gitu kan. Sekali rawat tuh segitu 20 pasien. Oh ya sudah, kalau secara logika kan ini kan lemah ya teman-teman ya. Kok cuma 20 sih sampelnya padahal intervensi gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Karena memang adanya itu. Tetapi kan nggak mungkin kita jelaskan di artikel karena adanya itu gitu kan. Nggak boleh. Bukan karena hanya itu. Nah, kita ceritakan bahwa oke, sampelnya cuma 20, tetapi saya pakainya total sampling. Nah, itu sudah menguatkan. Jadi kalian ceritakan keterbatasannya, tetapi juga kalian kuatkan dengan strategimu untuk bisa menutupi keterbatasan itu. Ya, contohnya sulit mencari responden karena hari rawatnya itu sangat pendek. Kemarin itu mahasiswa saya. Kenapa susah, Bu? Gitu kan. Nah, karena ini rawatnya tuh rata-rata itu cuma 2 sampai 3 hari Pak di ICU.
Nah, strateginya gimana gitu kan? Supaya si keterbatasan itu bisa kita kita tangani. Nah, saya arahkan tuh gini aja strateginya, berarti setiap pasien masuk pertama kali di ruangan langsung inform konsen ikut penelitian. Itu salah satu strategi ibu yang bisa digunakan supaya si pasien itu bisa kita ambil atau kita enroll, kita rekrut dari awal ketika masuk ICU. Itu contoh-contohnya ya keterbatasan. Jadi keterbatasan ini agak-agak gampang-gampang susah teman-teman. Jadi jangan sampai kita sulit mendeskripsikan. Seharusnya kita bisa dan seharusnya ada, nggak ada penelitian itu nggak mungkin nggak ada keterbatasannya. Tetapi jangan sampai keterbatasan ini menurunkan kualitas penelitian kalian. Itu harus hati-hati ya cara meramunya. Nah, sekarang abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan. Isinya apa tadi? Ada latar belakang, metode, hasil, kesimpulan. Ya, abstrak ini itu biasanya hanya 250 kata, nggak usah bercerita panjang. Cukup intinya ini muncul. Desainnya apa saja tadi harus muncul. Latar belakang oke lah urgensi ya. Metodenya itu cukup tadi desain penelitiannya apa, kemudian variabelnya apa, lokasi waktunya kapan di mana, sampelnya itu siapa, berapa jumlah sampelnya, pakai teknik sampling apa, ada nggak kriterianya, kemudian instrumennya apa. Kalau kalian melakukan penelitian eksperimen, ceritakan intervensimu tuh seperti apa, berapa kali sehari, seharinya berapa menit, dilakukan berapa hari, nah kayak gitu. Baru nanti disampaikan analisis datanya pakai uji apa gitu. Nanti hasilnya tidak usah teman-teman meskipun nanti teman-teman itu kok menceritakan atau punya tujuan itu mendeskripsikan karakteristik responden, gambaran variabel dependen, nggak usah. Kalau di situ itu judulnya pengaruh intervensi A terhadap B, hasilnya cukup menjelaskan ada nggak pengaruhnya. Nggak usah kemana-mana, nggak usah misalnya responden laki-laki 35%, kemudian berpendidikan SMA, itu nggak usah. Meskipun kita ada di hasil yang di bawah, yang di papernya. Kalau di abstrak itu cukup menjawab tujuan umumnya saja. Kemudian di kesimpulan, kesimpulan itu adalah temuan, ringkasan atau summary, dan jangan lupa dilengkapi dengan saran atau rekomendasi yang ditujukan pada lokasi. Contohnya tadi ya, mahasiswa saya. Terus rekomendasinya apa Bu penelitian jenengan? Gitu. Saya tanya, sudah ada belum SOP-nya sekarang? Ya, belum ada Pak. Ya, itu rekomendasinya, bikin SOPO. Jadi nanti si perawatnya bikin SPO positioning. Ya, setiap pasien CHF khususnya yang dia mengalami desaturasi oksigen langsung dikasih positioning 30 derajat. Setelah SPO-nya jadi minta masukan. Setelah SPO-nya dapat masukan, silakan di SK-kan. Setelah di SK-kan, silakan dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan, silakan dimonitoring, kemudian dievaluasi. Saran harus seteknis itu, teman-teman. Jangan pakai saran yang menggantung atau parsial atau superficial. Ya, karena saran itulah yang nantinya akan digunakan oleh lokasi untuk menindaklanjuti hasil penelitianmu. Ya, gitu. Nah, kemudian judul. Judul nggak usah panjang-panjang, ya. Sama halnya ketika kalian itu membaca berita. Judul itu kan salah satu komponen yang paling fiskal ya, yang paling penting, paling membuat orang tuh tertarik tidaknya itu adalah judul. Ya, kalau judulnya sudah menarik, kemudian berimpact, ya kan, kemudian urgent, kemudian trending, itu akan membuat si pembaca akan membaca seluruh body manuskrip atau artikel kalian. Ya, harus spesifik, informatif, akurat, singkat, jelas. Ya, kemudian harus menarik pembaca. Ya, jadi kayak bikin penasaran, gitu kan. Jangan pakai jargon, ya, haram pakai singkatan, nggak boleh DM, diabetes mellitus ditulis DM. Kemudian kognitif fast failure ditulis CHF itu nggak boleh, harus dipanjangkan. Ya, CKD misalnya itu nggak boleh, SNH nggak boleh, ya, itu harus panjang. Dan kalau bisa nggak ada angka-angkanya ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Kemudian ada kata kunci yang mengacu atau kita spill di judul, ya. Kemudian ini yang tidak direkomendasikan, investigasi, studi tentang, lebih tentang, ditinjau kembali, itu jangan digunakan di judul.
Terus ini yang penting teman-teman. Terkadang kalau kita menulis skripsi, oke lah, nggak apa-apa kita masih menuliskan lokasi penelitiannya di judul, ya nggak? Di Puskesmas Purwosari, Kabupaten Kudus. Di Desa Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Itu sering sekali itu. Cuman kalau sekarang saya paling nggak suka. Karena kenapa? Itu akan mengkerdilkan penelitianmu. Ketika dibaca sama orang Nigeria itu nggak menarik teman-teman. Ya nggak sih? Ah, skopnya kecil banget satu puskesmas. Terus impactnya apa buat negara saya? Padahal nanti ketika artikel itu terbit, ya kan? Apalagi kalau artikel itu bahasa Inggris, yang baca bukan hanya kalian atau orang Indonesia, tetapi seluruh ya orang yang punya akses internet dan bisa mengakses artikel itu akan membaca. Sehingga kalau dia merasa bahwa oh ya ini impactnya besar loh, ini global impact loh, itu kan, ini worldwide impact loh. Nah itulah yang akan membuat si peneliti lain tertarik dengan penelitianmu, sehingga nanti akan lebih meningkatkan citasi dari artikelmu. Kemudian cara menggunakan kata kunci. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, menggunakan mesh, teman-teman. Mesh itu di mana, Pak, nih? Ya, nanti di PubMed. Nanti kalau praktek kita ajarkan bagaimana menentukan kata kunci. Ya, buat apa sih Pak pakai mesh? Mesh itu adalah medical subject heading. Ya, ini adalah istilah medis atau istilah-istilah yang sering digunakan pada perartikelan duniawi atau internasional. Misalnya, ya, pasien HIV itu kan lebih sering kita pakai istilahnya ODA, ya enggak? Orang dengan HIV AIDS. Atau kalau di bahasa Inggris kan adalah people living with HIV AIDS, ya kan? Jarang menggunakan HIV AIDS patient gitu nggak ada, hampir nggak ada, gitu. Jarang hampir nggak ada. Jadi kalau kalian menggunakan istilah yang tidak sering digunakan, nanti orang ketika mengakses itu tidak akan menemukan artikel kalian. Ya, padahal salah satu target penulis itu tidak hanya publish, tetapi bagaimana artikelnya disitasi. Jadi artikel dia digunakan sebagai sumber referensi di artikel selanjutnya. Ya, citasi itu akan menunjukkan ini ya pamornya lah. Ya, kalau artis tuh kayak dia tuh sering ngisi acara itu sebanyak sekeren apa gitu. Nah, itu citasi. H-index gitu. Nah, itu ya nanti kita belajar how to fulfillment mesh. Ya, jadi medical subject headings. Nah, kontribusi penulis. Nah, ini juga sering ditanyakan di artikel teman-teman. Jadi, di beberapa jurnal itu meminta si penulis itu harus mampu menceritakan kontribusi dari masing-masing penulisnya. Ya, kontribusi dari masing-masing penulisnya. Ya, jadi setiap penulis harus punya kontribusi. Oh, siapa yang mengambil data, siapa yang ngurusin perizinan, siapa yang bikin latar belakang, siapa yang nulis metode, siapa yang analisis SPSS, siapa yang templating manuskrip, ceritakan. Ya, gitu. Terus kemudian ucapan terima kasih tadi yang sudah saya sampaikan, acknowledgement ya. Tolong ya di sini khususkan pada lembaga atau institusi ya yang memberikan kontribusi entah itu dalam bentuk sarana prasarana, finansial, perizinan, mengumpulkan responden, menyiapkan tempat, ya kan, dan apapun itu silakan teman-teman tuliskan. Jadi yang perlu ditulis tidak hanya siapa tetapi apa bentuk kontribusinya, apa bentuk dukungan yang diberikan. Kemudian referensi, nah ini teman-teman ya, mulai dari sekarang belajar pakai reference manager. Monggo silakan. Kalau susah pakai ini teman-teman di Word sekarang sudah ada reference manager yang Word. Itu boleh nggak Pak? Oh boleh sekali. Yang penting jangan manual kok saran saya. Oke lah manual kok baru bab 1 tidak akan keteteran. Tapi kalau udah sampai bab 6, berapa ratus itu referensi yang kamu baca satu per satu. Ya repot banget, repot pakai banget. Nah itu yang nanti tolong dihindari. Terus kemudian ini nanti biasakan teman-teman, nanti deskripsi itu harus pakai referensi yang terbaru. Kalau pakai artikel minimal, maksimal 5 tahun terakhir. Kalau pakai buku teks maksimal 10 tahun terakhir. Ya, tolong diperhatikan. Jadi kalau nanti teman-teman itu skripsinya kan tahun 2026 ya, kan semester depan, semester 6. Tahun depan, 2026. Itu berarti teman-teman itu boleh pakai artikelnya itu maksimal 2021. Ya, pakai bukunya itu berarti 2016.
Kecuali ini untuk buku teks, kecuali ya ini privilege. Kalau misalkan memang tidak ada dan itu benar-benar buku yang sangat-sangat tidak ada keluaran terakhir. Contohnya kayak saya nih, saya tadi sempat sampaikan ke teman-teman tesis saya menceritakan tentang keyakinan diri pasien TBC untuk melakukan pengobatan. Nah, itu bukunya adalah bukunya Bandura tahun 1974. Nah, itu nggak akan bisa dicari lagi di tahun-tahun yang baru, teori itu atau buku teori itu. Akhirnya mau nggak mau saya pakai bukunya yang tahun 1974, itu special condition. Ya, kayak gitu. Nah, kesalahan umum dalam nulis naskah. Abstraknya itu nggak jelas kemana-mana, nggak sesuai dengan template formatnya. Sudah jelas tadi abstrak isinya latar belakang, kemudian tujuan, metode, kesimpulan, hasil kesimpulan. Cukup itu, nggak usah kemana-mana. Kemudian tadi pendahuluannya, jadi banyak bercerita, ya tidak ada urgensinya, nggak menceritakan ancamannya seberapa besar, bebannya seberapa berat, ya kan? Kemudian metodenya nggak detail, nggak ada teknik samplingnya, kadang lupa ya, nggak menuliskan prosedur intervensinya, padahal judulnya ngasih intervensi. Nah, makanya mohon maaf, ini ya saya kasih saran ke teman-teman, mulai sekarang jangan alergi artikel bahasa Inggris. Karena biasanya artikel bahasa Indonesia itu sangat-sangat minimalis, ya kan, pelit memberikan ilmu. Ya, jadi di metode itu paling tuh singkat banget, nggak komprehensif, ya kan. Jadi sekarang banyak sekali aplikasi atau program yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa mentranslate satu file langsung, nggak yang kopas-kopas per paragraf pakai Google Translate itu enggak. Jadi jangan sampai nanti menjadi hambatan atau barrier teman-teman semuanya, ya. Oke. Kemudian hasilnya tidak melaporkan hasil penelitian, malah memberikan komentar. Bukan di sini tempatnya. Komentar ada di bagian discussion. Ya. Kemudian diskusi, malah ada ide baru atau pokok bahasan baru. Loh, kita kan bahasnya tentang kepatuhan. Kenapa ujuk-ujuk ada emosional? Nah, itu kan kemana-mana. Ya, jadi muncul atau imajinasi kemana-mana. Ingat, ini adalah artikel ilmiah, bukan novel ataupun cerita yang bisa kita imajinasikan. Kemudian kesimpulannya nggak sesuai hasil penelitian, ya kan? Implikasinya nggak sesuai dengan topik penelitian. Sarannya, ya kan, nggak sesuai dengan hasil penelitian, ya ngapain percuma. Nah, sekarang memilih jurnal yang tepat. Nah, pertama yang perlu diperhatikan adalah scope. Ya, cari jurnal keperawatan atau kesehatan. Baca dulu scope-nya. Ya, terus cek dulu berbayar atau gratis. Ya, ini nggak masalah mau berbayar atau gratis, yang penting kita pastikan dia nggak predator. Matrix jurnal citation, ya kan? Lisensi hak cipta, ya jangan sampai dia duplikat atau kadang dia plagiat tuh si jurnalnya. Nah, ciri-ciri jurnal predator ya biasanya itu dia cepet. Misalnya hari ini submit, besok terbit. Wah, itu luar biasa. Kita bukan Bandung Bondowoso ya sama Rara Jonggrang. Yang hari ini terbit, submit besok terbit. Gak bisa, itu nggak bagus. Artikel yang bagus itu harus ada proses review, dikembalikan direvisi penulisnya, nanti diuji plagiarisme, dikembalikan lagi kalau masih tinggi, nanti direvisi lagi, dikembalikan lagi. Nah, itu proses itu yang penting. Meskipun sekali dua kali harus ada proses itu. Jangan sampai hari ini submit, nanti malam terbit. Nah, itu bahaya. Gitu. Kemudian terkadang biaya publikasinya mahal banget, teman-teman. Ini yang sering terjadi pada mahasiswa. Wes kepepet, ya kan? Wes gak apa-apa, mahal lah daripada saya nggak terbit. Nah, itu hati-hati. Makanya silakan time manajemennya diatur sedemikian rupa sebaik mungkin sehingga tidak akan ada istilah kepepet atau deadliner. Kemudian halamannya acak-acakan, waktu publikasinya sering, ya ini biasanya kita bisa temukan pada jurnal-jurnal yang dia predator setiap bulan terbit. Bayangkan ya, masa iya sih kita aja Umput tuh setahun 2 kali. Itu mah satu terbitan tuh cuma 10 sampai 20. Kadang ada yang jurnal tuh setiap bulan tuh terbit, terus isinya ratusan. Saya bingung kerjanya kapan, siapa yang mengerjakan, siapa yang mereview, ya kan, siapa yang mengembalikan ke penulis, siapa yang mengecek kualitasnya, siapa yang layouting. Masa iya sih setiap bulan terbit, ya kan, kemudian satu terbitan bisa sampai 100-200 paper. Itu kan predator banget, teman-teman. Ya. Kemudian nah, biasanya ini nih yang harus dihati-hati. Jurnal yang bagus itu jurnal yang spesifik. Ya, artinya kalau kalian mau cari artikel jurnal, itu jurnal keperawatan atau kesehatan. Ya, kadang jurnal itu ada yang dia multidisiplin, kesehatan masuk, ekonomi masuk, sosial masuk. Dalam satu jurnal itu nggak boleh, teman-teman. Itu sudah pasti jelek jurnalnya.
Ya, karena ketika saya juga pengelola jurnal di UMKU, gitu kan dengan Budiana. Jadi ketika kita mengakreditasikan jurnal itu yang pertama adalah spesifik nggak namanya, apalagi jurnal keperawatan. Kalau bisa malah lebih spesifik, misalnya jurnal keperawatan komunitas, jurnal keperawatan anak, misalnya kayak gitu, itu lebih bagus, ya daripada jurnal kesehatan ataupun tadi multidisiplin jurnal itu sangat-sangat tidak bagus. Nah, ini metrik jurnal teman-teman bisa dicek di Scopus, di Skimago, bisa di JIF, bisa di SNIP. Ya, metrik jurnal itu dampak jurnalnya. Nah, ini nih dampak jurnalnya tuh 0,89. Contohnya, ya, jadi di sini bagus kalau sudah di atas 0,1. Nah, ini contohnya kita lihat di SJR-nya, ya, di bagian citation-nya. Ini contoh-contohnya ya untuk menentukan jurnalnya. Nah, kemudian ini tingkat penerimaan, bagaimana menentukannya. Ya kita lihat, ya jurnal yang bagus itu biasanya yang masuk 50 diterima 20 itu bagus. Tapi kalau yang masuk 10 yang keterima 20 itu yang nggak bagus. Ya 10 dari mana? Kan siluman akhirnya artikelnya. Itu yang nggak bagus. Kemudian menunjukkan tingkat penolakan. Ya, itu harus jelas, ya kan? Kalau ditolak itu harus ada dikasih keterangan ini apa, alasannya kenapa ditolak. Ya, ini biasanya kita bisa temukan di website jurnalnya. Nanti pas praktik kita belajar atau pakai Google bisa. Ya, yang berdampak tinggi biasanya penerimaannya itu rendah. Ya, jadi pernah nggak Pak Cucu dideklar ditolak jurnal? Sering, bukan lagi pernah. Nah, kita sebagai penulis atau author nggak boleh eh, pokoknya no feeling hard, nggak boleh yang sensitif terus kita baper itu nggak boleh. Itu ya, ditolak kita lanjut retemplating kita pindah ke jurnal yang lainnya. Beberapa mahasiswa yang saya bantu sering nggak Pak ditolak? Beberapa kali ditolak, jadi langsung cepat ketika ditolak kita langsung ganti template kita cari artikel jurnal yang baru lagi. Oke, ini skor kutipannya ya salah satunya di ini ya set skornya ini semakin tinggi semakin bagus. Faktor dampaknya atau impact factorsnya ini adalah berapa rata-rata berapa kali artikel dalam jurnal dikutip selama 1 tahun. Semakin banyak kutipan di jurnal tersebut, jurnalnya semakin bagus. Berarti kalau bisa dikatakan berarti artikel-artikel yang diterbitkan di sana itu adalah artikel yang berkualitas, makanya dikutip oleh penulis selanjutnya, dan selanjutnya. Ya, jadi semakin tinggi dia impact factorsnya akan semakin tinggi peringkatnya. Kalau kita di Indonesia kita kenal dengan sebutan SINTA. Ya, SINTA 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semakin satu semakin tinggi semakin bagus. Berarti SINTA 1 itu berarti dia impact factornya semakin tinggi. Kayak gitu. Nah, pelanggaran etik. Nah, ini tolong diperhatikan saat menulis artikel. Yang pertama, penulis bayangan atau siluman. Mungkin teman-teman sudah mulai aplikasikan saat mengerjakan tugas kelompok, ya nggak? Namanya ada di cover tapi nggak ngebantuin, itu namanya penulis bayangan atau penulis siluman. Itu nanti akan menjadi etik. Itu kalau misalkan di artikel atau jurnal, nanti salah satu author ataupun orang yang apa ya dia merasa bahwa itu punya saya dan dia bisa menuntut itu teman-teman bisa loh di benar-benar dihukumkan atau diperkarakan. Gitu. Kalau terbukti sampai ini di level tugas akhir teman-teman sampai worst case-nya adalah gelar teman-teman dicabut. Nah, hati-hati makanya ya. Jadi ini nanti kita bisa akali dengan plagiarism checker. Konflik kepentingan itu nggak boleh ada. Duplikasi sudah pernah diterbitkan lagi. Pemalsuan data atau gambar ini hati-hati. Ya, meskipun tadi ya pas pengambilan data dosen tidak mungkin ada di sebelah teman-teman seperti malaikat ya pencatat amal baik dan buruk yang selalu ada di samping kita, harus teman-teman melakukan pengambilan data yang benar-benar real, seadanya. Mending terbatas tetapi jujur daripada banyak tapi nggak jujur, percuma gitu. Kemudian plagiat nanti bisa kita cek ya. Kemudian pelanggaran hak cipta itu adalah etika. Nah, desk rejection ya, yang sering ditolak di pertama ketika kita mempublikasi di jurnal adalah ini salah jurnalnya, nggak sesuai dengan scope-nya. Kita
penelitiannya tentang keperawatan kita masukinnya ke sosial. Nah, itu kan nggak sesuai scope. Terus kemudian nggak sesuai dengan template. Setiap jurnal punya template, teman-teman. Jangan menggampangkan. Saya beberapa kali mendekline artikel karena dia nggak sesuai template. Karena kenapa? Text time, habis energi saya untuk mereview. Ya, jadi awal pertama kali filter adalah sesuai template atau tidak. Kalau tidak, langsung kita decline. Ya, tidak etis, tidak objektif. Nah, atau tidak cocok untuk dipublikasikan. Ini adalah tahap pertama kita tolak langsung, desk rejection. Ini tadi udah. Nah, ini punya saya, artikel-artikelnya. Ini yang punya saya sendiri ya. Nah, ini yang IP Factor-nya ini, teman-teman. Ini adalah artikel tesis saya. Ini IP Factor-nya bisa dari sini. Ya, ini Scopus. Kemudian ini juga impact-nya. Ini punya mahasiswa loh, teman-teman. Ya, ini namanya Firda. Ini pintar mahasiswa. Ya, bisa Pak terbit di Q2. Terus kemudian ini punya mahasiswa juga, punya Mutiara. Oh, kalau kalian mau benar-benar serius itu bisa loh kita bantu. Ya, ini Scopus juga Q4. Padahal cuma gini ya judulnya, pengaruh edukasi multimedia untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan diri ibu hamil dalam pencegahan COVID di Indonesia. Nah, itu kan menarik. Ini kalau kamu tulis di Purwosari kan nggak menarik. Ya nggak sih? Kamu tulis di umum kan nggak menarik, nggak impactful. Contohnya gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini pernah saya publikasikan dengan teman-teman saya seangkatan waktu S2. Ternyata tiba-tiba si predator ini, teman-teman, contohnya nih. Yang dari sini, mohon maaf ya, negara-negara ini biasanya predator. Ini tandanya tadi setiap terbitan tuh banyak banget artikelnya, terus setiap bulan terbit. Akhirnya ini yang tadinya saya pas submit itu masih Scopus, ternyata dia dihentikan. Ya, gitu. Discontinue. Oke, itu saja teman-teman dari saya untuk mata kuliah hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di sesi praktikum supaya teman-teman lebih bisa hands-on untuk menyusun manuskripnya dan bisa terbayang. Karena sekali lagi skripsi adalah tugas masing-masing ya, yang tidak bisa saling gandul ya. Karena teman-teman juga berjuang dengan jalurnya sendiri-sendiri, pusing dengan dosennya masing-masing. Sehingga siapkan mulai dari sekarang fokus pada tujuan akhir yaitu semester 7 harus sudah selesai dan wisuda S1. Itu saja teman-teman ya. Ini kutipan hari ini terakhir dari saya. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kita miliki. Ya, lakukan sesuatu hari ini yang akan membuat dirimu berterima kasih di masa depan. Ya, karena harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Jadi banyak-banyaklah berkontribusi dalam proses penulisan, sehingga meskipun nanti kita tidak ada, karya-karya kita dalam bentuk tulisan yang nanti akan bisa digunakan atau dibaca oleh orang itu sangat-sangat berdampak. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.